Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Azam dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menerangkan sedikit artikel atau jurnal tentang obligasi atau suku. Ada obligasi konvensional, ada obligasi syariah. Oke, langsung saja. Materi di sini tuh berjudul Are Islamic Bonds Different from Conventional Bonds? International Activated from Capital Market Test. Yang artinya apakah obligasi syariah itu berbeda dengan obligasi konvensional? Internasional bukti dari tes pasar modal. Nah, di sini ada tes pasar modalnya. Banyak kita ketahui apa sih obligasi itu. Nah, obligasi itu dibagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku. Yang pertama obligasi konvensional adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Sedangkan ini untuk obligasi syariah itu atau suku itu adalah surat berharga komersil berbentuk sertifikat hak milik oleh perusahaan atau bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Nah, di sini jelas sekali kalau konvensional itu bisa kayak seperti surat hutang atau BUMN atau apalah itu. Pokoknya yang enggak ada asetnya. Sedangkan yang untuk syariah itu biasanya nampak gitu asetnya, seperti jalan tol. Habis itu rumah sakit atau apa yang kepemilikannya dari pihak tertentu saja, dan itu kalau obligasi syariah itu nampak asetnya dan itu bermanfaat tuh. Dari artikel tersebut itu ditulis oleh Nafis Alam A M Kabir Hasan. Untuk pengembangannya teori tersebut itu telah didokumentasikan dalam literatur pasar modal Islam bahwa suku berfungsi sebagai alat virtual untuk mobilitas sumber daya dan instrumen kunci untuk pengembangan industri keuangan Islam. Nah, jelas sekali sebelum obligasi syariah masuk itu yang paling dulu itu obligasi konvensional. Nah, kalau yang saya baca di artikel ini tuh maksudnya obligasi syariah itu muncul karena adanya krisis gitu. Pada saat 2007 ada krisis. Nah, baru muncul obligasi syariah karena dirasa obligasi syariah itu tingkat resikonya itu cenderung lebih rendah daripada obligasi konvensional. Untuk metode penelitiannya dari artikel atau jurnal yang saya bahas ini melalui analisis studi peristiwa. Studi ini menemukan bahwa adanya reaksi pasar saham yang signifikan terhadap pengumuman obligasi dan suku konvensional dalam jangka waktu yang lebih besar. Selanjutnya, kita dapat menjelaskan rata-rata kumulatif negatif abnormal retur suku sebelum dan selama krisis keuangan global pada saat 2007. Nah, jelas sekali saat 2007 1,32% sampai 4,4% dari sudut pandang harapan peserta sesuai dengan mekanisme advancer selection. Investor berasumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak cukup kuat lebih memilih obligasi 2007 itu 1,32% sampai 4,4% dari sudut pandang harapan peserta sesuai dengan mekanisme advancer selection. Investor berasumsi bahwa perusahaan yang tidak cukup kuat lebih memilih untuk menerbitkan obligasi syariah karena mereka akan dapat menanggung kerugian dalam skenario buruk. Oleh karena itu, pengumuman suku memberikan sinyal negatif di pasar yang tercermin dalam rata-rata kumulatif negatif abnormal retur yang ditemukan pada ketiga periode dalam penelitian ini. Nah, jadi obligasi syariah ini muncul itu
untuk perusahaan yang keuangannya itu rendah itu lebih gimana ya, lebih resikonya lebih sedikit gitu sih. Oke, selanjutnya ada 3 artikel yang menurut saya agak sedikit sama dengan artikel yang saya bahas ini, yang dari artikelnya dari Nafis Alam Sabuah M Kabir Hasan Muhammad Aminul Haqqu. Nah, dari maksud saya dari artikel di atas yang ditulis oleh beliau itu hampir sama. Yang pertama dari Ike Arisanti Istifadah dan Novi Puspitasari yang judulnya prediksi peringkat obligasi syariah di Indonesia. Yang kedua dari sama juga dengan Frivanti Eka Tirta Nuriman Dian Hakib Nurdiansa yang judulnya itu pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas dan salvabilitas terhadap peringkat obligasi syariah atau suku. Dan yang ketiga sama juga dengan Fitriani yang judul artikelnya analisis kinerja keuangan admin penerbit suku dan admin penerbit obligasi periode 2011 sampai 2015. Jadi jelas sekali dari ketiga para penulis ini sama-sama menuliskan tentang obligasi dan obligasi syariah, obligasi konvensional, karena ketiganya ini sama-sama membahas tentang obligasi. Sedangkan saya kalau mempunyai kalau saya ingin menulis atau membuat jurnal, saya akan membuat jurnal yang berjudul pentingnya memahami obligasi konvensional dan obligasi syariah untuk generasi muda, karena itu sangat penting sekali agar generasi muda itu bisa memilih apakah memilih untuk syariah atau konvensional. Kalau konvensional itu biasanya itu keuntungannya itu lebih besar ketimbang yang syariah, sedangkan kalau yang syariah itu aturannya itu melalui, maksudnya aturan mekanismenya itu dari agama, maksudnya dari syarat-syaratnya atau hukum-hukumnya dari Al-Quran dan hadis dan beberapa pendapat para ahli gitu, dan syaratnya itu lebih menunjukkan ke agama gitu. Nah, seperti ini. Kelebihan obligasi syariah itu biasanya terhindar dari riba, karena dalam Islam riba diharamkan dan obligasi ini menggunakan prinsip syariah yang membebaskan dari riba, lebih mengedepankan label prinsip halal. Semua cara obligasi ini dilakukan dengan syariah yang sesuai anjuran agama. Jelas sekali kalau obligasi syariah ini biasanya itu aturannya itu melalui anjuran agama itu, meskipun keuntungannya itu dirasa lebih besar obligasi konvensional sih kalau menurut saya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.